menghentikannya bagaimana? Nggak ada rem cakram, Mbak. Oke, Pak Benny, ini cerita casual supaya teman-teman tahu karena kebanyakan memang dari para pemain properti bukan berangkat dari sana. Oke. Ya, kalau boleh Pak Benny bercerita tahun berapa join di properti pertama kali? Oke. Semangat pagi. Harus 3 kali nih kalau leader, ya kan? Semangat pagi, 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 pagi. Aplaus buat teman-teman semua. Leader harus semangat, Pak. Semangat, Pak. Karena kalau habis makan nggak semangat tidur nanti. Ya. Ya, perkenalkan saya Om Benny Asdianto. Karena bingung dulu, namanya banyak, nama Benny di Xavier Max, akhirnya ganti nama Om Ben. Biar simple. Nah, kalau ditanya tadi Pak, kapan join pertama di properti? Ya. Awalnya itu join properti itu tahun 2010, Pak. Wow, berarti udah 2010. 16 tahun ya Pak ya? Sorry. Iya. 13 tahun ya? 13 tahun, Pak. Udah nggak lucu kalau 13 tahun ya. Nah, itu masih teman-teman, saya masih bekerja di tempat dugem, dunia gemuruh pabrik. Ya, saya masih bekerja di perusahaan yang memang kelasnya itu bukan sebagai leader, supervisor, manager, bukan. Saya paling kasta terbawah yaitu operator, operasi yang kotor-kotor. Karena sebagai teknisi atau maintenance. Ya, jadi awal join properti itu karena sudah menikah dan anak orang mau taruh di mana, Pak? Iya. Karena penghasilannya Waktu itu belum ada tempatnya emang Pak? belum, masih ngontrak, Pak. Masih ngontrak. Masih ngontrak. Oke. Jadi mulailah karena memang di sana saya levelnya level bawah dan tamatan saya teman-teman bukan backgroundnya dari sarjana. Mohon maaf, saya hanya tamatan STM. Jadi bukan seorang sarjana, bingung ya kan? Nah, Operator tuh maksudnya operator mesin gitu? operator ya. Oh, oke. Gitu, Pak. Jadi kalau dari pagi masang skru, ya skru aja sampai sore, ya kan? Iya, jadi bukan pekerjaan yang enak gitu kan? Yang berdiri gitu kan? Kalau bekerja di produksi, ya kan? Nah, tapi terakhir memang saya di bagian teknisi. Terus karena sudah menikah, saya nggak mungkin ngontrak, ya kan? Akhirnya ngambil perumahan. Kalau di sana tadi Surabaya ngomongnya MM-an, ya kan? Cidevi ngomongnya MM-an. Bekasi nggak ada Pak MM-an. Apalagi Cibitung, ya kan? Adanya RSS, rumah sedikit semen. Rumah subsidi, ya kan? Nah, di zaman itu rumah subsidi 2010 harganya masih 45 juta. Nah, dan saya pun ngambil Pak, karena buat taruh istri di sana, ya kan? Daripada kontrak. Nyicil Pak, ngambilnya juga nyicil. Iya. Itu rumah pertama 45 juta? Iya Pak. Oke. RSS tadi Pak. Oh, dicicil berapa tahun Pak waktu itu? Ambil 15 tahun. Cicilannya gope, ya kan? Kan selera rakyat itu gope. Dulu ada mie selera rakyat tuh gope. Ya, jadi amin di sana. Kalau ditanya kenapa join di properti, karena waktu itu aku mau ngambil rumah, posisinya aku nggak ada DP, ya kan? Terus ya kata teman, ya udah dari kamu jualan itu ambil aja sebagai DP. Jadi dari penjualan itu tak tawarin lah teman-teman yang di sesama pabrik, belilah rumah di sana, dapat fee-nya waktu itu gopek satu rumah. Kayaknya nggak jauh dari gopek dari bahasanya. Dan jadilah untuk DP rumah itu. Oh. Gitu. Itu waktu itu langsung masuk ke satu kantor broker properti? Sebelumnya sih cuma jualan rumah subsidi aja. Oke, Karena oke. kenapa jual rumah subsidi? Waktu itu memang kelasnya di situ dan mulai main di broker properti karena dikejar cicilan, Mbak. Dikejar cicilan gopek tadi itu ya? Iya, kan aku kerja di pabrik, udah karyawan tetap, ya kan? Alhamdulillah gajinya tetap segitu.
Karena gajinya UMR, upah minimum regional, bukan upah maksimum. Jadi nggak bisa mentok, segitu aja. 3.500.000, cicilan gopek. Udah gitu, saya ngambil motor Beat waktu itu, cicilan 1,5. Waduh. Udah gitu. Terus pernah istri saya sakit. Ternyata perusahaan itu yang cover cuma 50% dari asuransi. Jadi saya harus bayar 50%-nya lagi. Cicilan per bulannya itu 900.000. Jadi totalnya itu dari 3.500.000, sisanya outstanding. Bahasa keren. Outstanding ya kan? Sisanya buat cicilan motor, cicilan rumah, sama cicilan utang, kesehatan, sisanya cuma 600. Kok tanya istri, kok masaknya tempe lagi? Kok terongnya gak ganti-ganti terong ungu lagi Pak, digoreng ya kan? Wah, ini kenapa ini kan? Nah, saat itu saya pikir hemat bukan solusi Pak. Iya dong. Iya. Luar biasa, ini quotes baru ya. Hemat bukan solusi. Iya. Kalau hemat dalam kekurangan itu aneh menurut aku. Tapi kalau hemat dalam kepunyaan itu hebat, luar biasa. Ini quotes baru ya. Tolong dipasang di story hari ini ya. Hemat dalam kekurangan, gedein percuma gitu kan. Lanjut Pak ya. Iya, mulailah main di properti tahun 2010. Setelah itu perumahan RSS yang saya jual itu ternyata setahun habis, sold out. Wah, kemana lagi ini cari tambahan, ya kan? Bingung, ya kan? Mulai Pak jualan Pak, bukan di properti juga jualannya. Apa Pak? Jualan keripik Pak. Bukan, ngambil punya orang. Jadi kalau di warung ada keripik rencengan yang cuma jual 1.000 atau 2.000, Om Ben pernah masukin sales itu. Yang untungnya satu bisnisnya 180 perak. Waduh, saya pikir kalau saya mau untung 20 juta, saya jual harus 1 kontainer nih. Cuman siapa yang beli 1 kontainer? Wah, salah lagi nih, ya kan? Salah ini, wah salah masuk kamar saya, ya kan? Ya akhirnya coba jualan, lari ke namanya MLM, multi level marketing. Syukurnya mulai rekrut, punya tim MLM juga. Begitu direkrut, masuk langsung mati dia nggak hidup ini. Besoknya dia nggak hidup lagi Pak, udah hilang dari peredaran. Waduh. Wah, ini kayaknya salah lagi nih Pak. Harus invest. Pokoknya nanti kamu akan dapat kapal pesiar. Semangat gitu kan. Wah, kapal pesiar masih jauh gitu kan. Ya. Ya, tapi jualanlah terakhir ada Shopee Martin. Ya, zaman dulu belum ada aplikasi. Jadi lempar katalog, ya kan? Lempar katalog sambil kerja, pas dia membalikin katalognya langsung todong. Kamu pesan apa? Nah, langsung. Jadi bukan mau beli enggak. Kamu pesan apa aja saya? Gitu. Jadi mau nggak mau langsung pesen. Iya, berangkat dari situ juga selain rumah saya yang memang bocor, sudah mulai bocor kondisinya, sudah namanya rumah RSS tadi ya, karena banyak janji manis sama developernya, jadi dia temboknya mulai diabetes. Semen yang sudah mulai terkupas, ya kan? Kalau air hujan itu dia menangis. Ya. Jadi sudah mulai bocor Pak rumahnya. Jadi kalau hujan istri itu pulang ke rumah kok banyak baskom gitu Pak ya. Banyak baskom di mana-mana nadain. Nah, tapi belajar dengan multi level itu saya punya titik balik di mana saya diajarkan tentang impian. Impian dan keinginan. Kalau ingin hanya sekedar pengen, ya kan? Impian. Nah, impian ini di mana waktu itu pas lagi benar-benar perih-perihnya, yang benar-benar modal moderat ya, modal dengkul dan urat. Nggak punya modal apa-apa gitu kan, hanya modal semangat. Ceritanya pas pulang kampung
Ibu saya pulang kampung, ada saudara baru balik naik haji. Ibu saya tuh, ayo main ke sana. Oh ya udah, anterin lah ke sana, anterin. Ibu saya tuh datang tuh hikmat banget dengerinnya. Terus gimana cerita orang pulang dari haji, itu sampai nangis. Terus terakhir, aku kan duduk di sampingnya. Ibu saya bilang, gimana ya ngomong sama bibi saya kayaknya nggak mungkin deh ke sana. Kenapa? Lah, mau dijual apa yang dijual? Rumah cuma ada serumah-rumah itu, ya kan? Mau berharap ke anak-anak nggak ada juga, nggak ada yang kaya. Ya kalau boleh aku haramkan, kayaknya ya haram lah, mungkin harus berangkat ke tanah suci. Nah di situ sebagai anak saya merasa terenyuh. Oh ternyata ini yang diinginkan orang tua saya. Hanya ingin pengen naik haji. Dan disitulah saya bikin suatu dream book, di mana ada foto kaum muslim Ka'bah, ada foto mak saya tempelkan. Jadi itu penyemangat saya. Dan di setiap pagi ada kaca. Ya teman-teman kalau nyisir, saya tulis berapa sih UMR untuk umroh dan naik haji. Ini memang impiannya bukan umroh tapi naik haji. Haji itu 25, kecil buat orang properti, ya kan? Jadi kalau suami istri berarti 50 juta. Saya tulislah di sana. Naik haji emak, tanggal, bulan. Semangat Benny, kamu pasti bisa. Seperti itu. Ya. Saya minta restu sama ibu saya, sama istri saya, karena yang paling berat sama apa ya, orang bilang kok ngoyo ya, rumah masih udah mau hancur, cicilan juga batuk-batuk, ya kan? Kok pengen naikin haji? Apa nggak ke inian ya? Nggak apa ya? Saya bilang kenapa nggak egois mikirin rumah dulu gitu kan? Tapi alhamdulillah istri saya itu yang paling support saya. Nggak apa-apa kalau memang itu yang terbaik. Tuhan pasti merestui, jalan aja, gitu. Jadi dari situlah saya mulai bermain bisnis properti dan lihat pas habis RS itu habis, saya lewat sebelah kiri jalan lagi muter-muter mau kemana nih developer yang bisa saya bantu jualin. Tiba-tiba muncul Kambing Sun Medland Cibitung. Ya di sanalah saya tanya. Ini kalau mau jualan ini agentnya kemana ya? Oh itu masih satu brand sama ini 21 ya, oke. Gitu kan. Ya kan? Semua tahu ya. Nih, akhirnya 21. Ya, ini 21. Oh oke, gitu kan? Bukan bioskop ya? Bukan. Itu XX1 ya. Cicilan 21. Terus akhirnya bergabung ke sana, Pak. Gabunglah ke ya gitu. Ya, gabung ke sana saya mulai, Pak. Pikir di Tambun Cibitung apa yang bisa dijual? Karena perumahan elitnya Grand Wisata waktu itu juga masih 500 jutaan. Medland Tambun masih 150 juta. Masih murah banget. Apa nih yang bisa? Karena tadi basicnya di tempat pabrik, ya kan? Ya, saya kembali ke dugem lagi nih. Oh baiklah, kayaknya kalau saya harus mendapatkan 50 juta tercepat, saya kalau jualan RS waktu itu rumah 45 juta, komisi gopek. Kapan kelarnya, gitu kan? Ya, ya udahlah, saya coba canvassing, keliling jalan itu di pabrik-pabrik kawasan. Mulailah pasarkan industri, kaveling industri. Dan waktu itu teman-teman yang masih part time, biasakan untuk tidak mencampur aduk pekerjaan dan bahkan embel-embel pakaian. Jadi sampai saya menyediakan pakaian sendiri, Pak. Kalau ada motor, ada zaman dulu kan ada boxnya kayak Magicom gitu modelnya. Ya, saya taruhlah itu satu set pakaian, baju, celana, sepatu. Jadi begitu bel berbunyi, tengong gitu kan, dari pabrik, saya ganti kulit saya gitu kan, gantilah pakaian, ya.
untuk mulai ngelisting properti. Iya, pabrik-pabrik di kawasan MM. Berarti pada saat itu Pak Benny masih kerja full time di pabrik? Iya Pak. Jadi saya shift 1 itu bisa ke brand tadi dari jam 4 pulang ke sana tuh sampai tutup kantor belajar. Kalau shift 2-nya saya tidur, kan pulang jam 4 subuh, saya tidur jam 8-nya saya bangun, minta sama istri, bangunin, sisa itu saya canvassing. Kalau memang ternyata harus viewing, saya sudah menyediakan 1 set pakaian kerja juga di sana. Jadi saya bilang, saya nggak bisa pulang ke rumah lagi, langsung kerja. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ini menempelak warganet yang bilang nggak bisa sukses karena nggak punya waktu ya. Iya. Ini bahkan kerja full time di pabrik, pulang subuh masih bisa listing selling loh. Iya. Lanjut Pak Ben. Iya. Setelah itu terjadi, wah kalau ditelepon enak. Berapa nih pabriknya? 7M. Wes. Teman-teman kalau di pabrik lihat, wah ini bisnis properti nih, udah nepuk-nepuk pundak. Closing udah banyak, diaminkan aja. Karena kenapa Pak? Karena hampir setahun aku belum closing. Ngomongnya orang udah sukses, dalam hati gimana? Sukses closing aja belum. Karena kenapa? Saya main pabrik yang notabene orang 1 kali deal, meeting lagi, berapa bulan meeting lagi. Iya. Singkat cerita, closing lah Pak. 7,5 M. Wow. Dikongratin kan di grup, wah senangnya bukan main. Kongrat, pecah telur terhebat terbesar, waduh. Oke, habis itu mulailah KPG, kredit kepemilikan gudang. Waktu itu zamannya banknya masih BII, ya kan? Nah, BII sementara ini UTJ-nya berapa? UTJ-nya 10 juta. Perjanjian kalau ternyata ini akan dikembalikan biasalah ya 100%. Nah ini pada perjalanannya KPG ini dari BII ini lama banget karena dia nggak mau bank lain, harus bank payroll itu. Bank payroll itu karena memang pengajuan baru tetap harus benar-benar dicek lagi dari awal, ya kan? Saya udah bilang sama ibu aku udah closing, tolong doain, ya kan? Kalau dari 7,5 M komisi 3%, teman-teman mungkin bisa hitung sendiri, ya kan? Nah, habis itu ditungguin kok KPG-nya dari banknya lama banget. Sampai direksi dari perusahaan itu sudah nyampe dari Korea, kapan Benny? Kapan Benny? Dikasih waktu lagi sampailah minggu ketiga, itu dari perjanjian itu sudah lewat. Dari sana bilang, saya baca perjanjian kamu, kalau ternyata dari sini kita yang membatalkan, kita kembalikan 2 kali lipat ya Ben. Saya waktu sampai akhir minggu ini. Ternyata apa yang terjadi? Si BI itu tetap tidak menentukan berapa plafon yang dicairkan, tetap masih appraisal lama banget. Ya karena PT ya pinjamannya pasti memang lebih lama. Jadi singkat cerita dia dapat pembeli dari agent karena open listing, dapat agent yang lain nawar lebih tinggi. Waduh. UTJ saya dikembalikan. Iya. Kencana. Saya pulang ke rumah, cuman bilang, Bu, belum. Habis itu saya ke kamar mandi, saya nangis Pak. Pahit ya, aku bilang. Iya. Jadi siapkan Pak Ben. Kalau cerita ini pasti nangis Pak saya. Karena memang perjalanan itu nggak mudah. Ya, kenapa saya harus mengumrohkan EKJ ke orang tua? Karena orang tua saya pun lahir di Bengkulu dari kecil. Orang tua saya itu buruh yang memang teman-teman tahu padi ya. Padi itu dituai. Kalau sekarang disabit. Karena padi zaman dulu itu tinggi-tinggi. Jadi dituai. Ibu saya itu hanya buruh yang memang untuk merontokin padi itu pakai kaki. Ya. Untuk
sekolah saya waktu kecil. Jadi saya lihat betapa berdarah-darahnya kalau lagunya Iwan Fals yang memang jalan seorang ibu itu ya memang langkahnya berdarah, memang betul. Dan saya pun waktu sekolah SD pun karena memang bukan seperti anak kecil umumnya. Saya SD itu orang-orang lain bermain, uang jajan, saya tidak. Saya pasti ibu saya bikin pisang goreng atau apa, saya bawa pakai baskom untuk tawarin ke teman-teman. Dan sorenya ada sayuran yang ditanam, ibu itu suruh diikat, saya jualan di atas sampah, keliling kampung, sayur-sayur gitu. Ya sampai Luar biasa ya. Makanya saya pikir hanya untuk apa ya, impian ibu saya tidak neko-neko, dan itu aku pikir masih masuk akal yang bisa aku wujudkan. Dikarenakan usia yang nggak mungkin nunggu lama, maka saya harus mewujudkan itu secepat mungkin. Karena saya akan jadi anak yang paling durhaka dan paling bersalah. Hanya sebatas naikin haji, itu suatu permintaan yang memang sebenarnya dia tidak minta langsung sama aku. Kami sebagai anak kita mendengar kejadian itu, ya saya nggak mungkin tidak bisa mewujudkan. Saya berusaha untuk mewujudkan apapun itu. Makanya pas itu batal, saya bilang sama ibu, ya udah, saya cuma nangis di kamar mandi sambil nangis lama banget. Itu. Ya. Singkat cerita memang itu belum terjadi deal pertama. Berikutnya jualan lagi, closing lagi. Saya jualan hampir closing ya, 17M pabrik minta jualin ya, oke. 17M tutup 17M itu komisi 3%, pajak penjual segala macam ditanggung, oke. 3 yang MOU ya, kita pakai ya 3P lah ya. Setelah itu konsumen saya tawar mau beli cash, berubah menjadi tawar berapa? 16,5 miliar 500 juta, 16,5 M, harusnya bisa ya deal. Tapi waktu itu malah berubah lagi direksinya. Saya nggak mau bayar komisi, pajak penjual, semuanya tuh 17 net rapat direksinya. Wah, ini makin jauh ya. Ya, akhirnya ya sudahlah, kalau memang kayak gini. Saya bilang sama leader saya join di sini udah lama ya, saya nggak berhenti berusaha apa yang terjadi di sini, terus ikutin semuanya sudah sesuai. Jadi kalau memang akhir tahun nggak closing, saya pikir saya harus resign dari sini. Memang rezeki saya tidak di sini ya. Waktu itu di brand yang lama Pak Efrah Suherman masih sebagai bagian trainer, dia langsung samperin saya. Memang mungkin tulisan juga kenal Pak Efrah Suherman ya, terus bilang ini bisa ini. Dia mereview, benar-benar mereview listingan saya. Kamu listingan kenapa besar-besar semua ya? Oh ternyata saya pikir kalau kecil-kecil kapan kelarnya impian saya yang nggak bisa menunggu lama. Ternyata saya nggak pernah main kecil-kecil, sewa-sewaan atau rumah ratusan juta, langsung pabrik gudang semuanya yang memang butuh waktu panjang. Akhirnya saya mulailah melisting rumah yang 100 jutaan, 200 jutaan. Akhirnya pada bulan November pecah telur Pak. Pecah telur pertama harganya 145 juta, komisi 3%, bagi 2 kantor. Jadi 4 juta something bagi 2 ya Pak ya. Gitu. Nggak berjalan lama, ternyata brand yang di sana pun harus tutup karena nggak capai target. Setelah kantornya tutup maksudnya? Iya, betul. Ya karena katanya memang marketnya kan beda, karena dibanding brand yang tetangga berkompetisi nggak nutup biayanya. Akhirnya
Di tahun 2012 itu brand yang saya tempat bernaung tutup. Saya bingung harus kemana, Pak. Ya, mulailah di sana saya membuka karir yang baru dengan brand itu, dengan persiapan. Waktu itu karena memang brand yang sana sudah tutup, saya mau kemana, ya kan? Buka di rumah. Di rumah tetap ya, kalau hujan masih kebocoran, ya. Terus punya modal, saya beli laptop satu kecil dari closingan tadi itu. Saya beli laptop, saya mulai melisting. Saya bikinlah 3P, tapi standarnya 3P tetap ya, tapi tidak ada brand tersebut. Masih bingung kan? Mulailah melisting dan akhirnya closing. Yang tadinya rumah saya 45 juta itu pelan-pelan mulai dicicil sebagian, dan saya pinjam KTP ibu saya sama bapak saya untuk akhirnya kayaknya memang di pabrik susah. Gede itu memang nggak bisa, karena Tuhan itu memang kasih sesuatu itu tidak langsung 100. Ya, pasti dari 0 ke 1. Jadi saya main yang kecil dulu, sehingga begitu close yang besar saya tidak jumawa. Saya mengambil hikmahnya, oh ternyata memang harus kecil-kecil dulu. Saya pinjam KTP ibu bapak saya langsung daftarkan untuk tabungan haji. Nah, teman-teman baru mendaftar aja itu sudah, menurut saya sih ya udahlah, kita mulai aja bismillah. Jadi setiap closing saya tabungkan. Jadi kalau tadi 50 juta, bangun pagi nyisir, Benny, lihat target kamu sekarang tinggal 40 juta lagi. Jadi semangat sambil menepuk pundak sendiri, Benny pasti bisa. Ya. Ya, berjalan sendiri banyak, sehingga pernah suatu kejadian Pak Dan ya. Memang karena saya bilang saya tadi memang tidak modal apa-apa. Jadi semua buat makan siang pun saya masih ngebekal teman-teman. Jadi buat teman-teman, saya bawa sama istri itu dibekali nasi sama lauk. Waktu itu yang membuat saya antara sedih antara ketawa ya. Istri saya masak yang bening, sayur bening kayak sop ikan gitu Pak ya. Saya kejar klien buru-buru, jadi saya taruhlah di Magicom itu, ya kan, di apa namanya si box yang ya, kayak Magicom itu di motor itu kan. Saya ngejar lah kecepatan tinggi berat gitu kan, sampai akhirnya azan zuhur saya sholat, mau makan di sini. Pas saya makan Pak, saya buka sop ikan tadi sudah di blender Pak. Karena saya motornya cepat dari kejar klien, jadi nggak ada istilah polisi tidur, nggak ada, hajar aja Pak. Pas saya buka, mana sop ikannya? Gitu. Udah ke blender. Jadi antara sedih, antara ketawa, saya bilang. ya itulah ya, sampai pada akhirnya closing dan rumah yang subsidi saya itu lunas terjual, sudah lunas pembayarannya. Saya beranikan diri untuk resign dari tempat pabrik tadi, ya pub ya kan. Jadi mundur dari hingar-bingar dugem. Ya, jadi mundur sama Pak saya pun Pak cerita, kamu punya istri, mau dikasih makan apa anak orang? Kamu udah nggak kerja, setidaknya walaupun kamu ini kan kamu punya pegangan gaji. Ya saya punya yakin, saya hanya nempatin waktu beberapa jam di sini, hasilnya bisa, apalagi kalau dimaksimalkan, kenapa enggak? Bismillah lah ya, saya bilang. Oke, dan istri mendukung luar biasa. Istri pun orang yang pertama mendukung apapun yang sudah menjadi keputusan aku. Ya, alhasil saya resign tahun 2013 dan mulai jalan dengan membuat CV yang baru, dan mulailah menabung dan untuk tabungan haji emak. Alhamdulillah, singkat ceritanya dari closing itu rumah lunas, motornya tadi jadi lunas juga gitu kan. Nah, terus cicilan yang tadi hutang di bank juga lunas, dan tiket
umroh haji bapak ibu saya tuh dapat 50 juta. Nah, ini waktu yang kemarin ya. Berarti sudah kesekian kali nih Pak ya? Iya, yang kedua. Yang kedua ya. Jadi apa ya? Sesuatu yang saat saya nggak bisa berkata apa-apa, di saat saya bilang sama ibu, "Ma, bapak, sekarang tiket hajinya udah dapet." Saya cuma apa ya? Cuma kasih buku tabungan itu dan saya cuma peluk di pangkuan ibu. Saya sudah menangis saya jadinya. Dan itu menurutku apa ya? Panjang. Perjalanan panjang. Luar biasa ya.